Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harni Mulyani, staf pengajar dari SMA Negeri 1 Cimahi dengan materi pelajaran geografi yang saya ampuh. Saya mengajar di kelas 11 IPS dan 12 IPA lintas minat. Pokok permasalahan di sini yang akan saya kemukakan adalah mengenai gangguan konsentrasi belajar. Karena berdasarkan pengamatan yang terjadi di kelas yang saya ajar, ada beberapa siswa yang mengalami gangguan konsentrasi belajar. Di antaranya adalah tidak fokus terhadap pelajaran, sering lupa, dan kemudian sering melamun. Nah, kemudian dilihat dari hasilnya juga tentu saja sangat kurang dibandingkan dengan yang fokus. Nah, setelah saya melakukan pengamatan atau observasi langsung di kelas, diantaranya adalah di kelas 11 IPS 3. Kebetulan kelas ini adalah saya sebagai wali kelasnya, sehingga lebih memahami terhadap peserta didik saya yang mungkin setiap saat sering langsung berinteraksi dalam hal kemampuan atau keseriusan di dalam belajar. Meskipun itu dilakukan di semua kelas, tetapi di kelas yang saya bina itu lebih fokus. Nah, di sini gangguan konsentrasi belajar diantaranya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan belajar. Di antaranya adalah faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Nah, di sini faktor dari dalam yang sering banyak ditemukan adalah faktor keluarga. Misalkan broken home. Ayah ibunya bercerai sehingga anak mencari jati diri dengan mencari pelampiasan di luar, dan dampaknya di kelas tidak fokus, bahkan mungkin malas dan akhirnya sering tidak masuk sekolah. Nah, itu faktor dari dalam faktor keluarga. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini adalah meliputi keadaan mungkin keuangan di keluarganya, misalkan karena penghasilan orang tuanya yang pas-pasan atau mungkin kurang, sementara siswa ini bergaul melihat teman-temannya, baik itu dalam segi berpakaian atau misalkan dalam hal-hal yang mereka beli sehari-hari, kemudian apa yang mereka bicarakan tentu saja berbeda dengan yang dia alami, sehingga akhirnya menjadikan pikiran terhadap siswa tersebut dan akhirnya tidak fokus. Kemudian selanjutnya adalah kurang percaya diri. Jadi banyak siswa yang kurang percaya diri dikarenakan faktor-faktor yang di atas, ya. Misalkan faktor dari keluarganya yang tidak harmonis, aktor atau faktor ekonomi yang dia hadapi. Sehingga untuk bergaul, untuk berinteraksi mengalami kesulitan. Kemudian faktor eksternal adalah faktor dari luar. Biasanya faktor dari luar di sini adalah pergaulan di luar sekolah. Biasanya faktor pergaulan di sini bisa dengan teman sesekolahnya atau bisa juga dengan teman di luar sekolahnya. Nah, masalah yang saya hadapi di sini ada 2 siswa, kebetulan siswa binaan. Yang satu adalah siswa yang tidak fokus sama sekali
bahkan tidak dapat berinteraksi dikarenakan anak ini ternyata mempunyai kelainan bawaan. Nah, kemudian pernah ketika saya membagikan rapot, di situ orang tuanya berkomunikasi langsung dengan saya bahwa latar belakang siswa ini ternyata sejak bayi anak ini sudah memiliki kelainan di dalam sarafnya. Nah, menurut anjuran dokter bahkan ketika bayi si orang tuanya itu ditanya mau terus dipertahankan atau tidak. Nah, karena inginnya mendapatkan, putra yang kedua kebetulan perempuan, maka si ibu ini, orang tua ini menginginkan lanjut untuk bertahan. Akhirnya, sampai dengan lahirnya normal, kemudian sehat, hanya nah ketika proses, pengembangan, nah secara fisik tidak bermasalah, tetapi secara emosional dan secara, intelektual mengalami keterbelakangan. Meskipun, jadi sebetulnya sih harusnya sekolah ini adalah sekolah yang, gurunya ada khusus yang, membimbingnya. Tapi kebetulan sekolah saya, SMA Negeri 1 Cimahi ini tidak, memiliki, guru yang, berkebutuhan khusus. Ya akhirnya kita tangani dan sedikit demi sedikit, anak ini diberi pembelajaran yang sesuai dengan, kemampuannya. Kemudian, selanjutnya, anak yang kedua adalah, di mana selain tidak fokus dan nilainya kurang, anak ini sangat malas dan jarang masuk sekolah. Sehingga, untuk itu saya berhubungan dengan orang tuanya dan kebetulan, ayahnya sudah meninggal, ibunya bekerja di luar, dia kemudian dengan, neneknya, ternyata anak ini latar belakangnya memang dulunya juga, seperti itu, bahkan waktu kelas 10-nya juga bermasalah, di antaranya karena itu faktor pergaulan. Nah, di sini yang menjadi masalah selain tidak fokus, siswa ini adalah sering berbohong. Dan akhirnya saya ajak bicara baik-baik dan ternyata yang dibicarakannya pun bohong. Nah, langkah berikutnya yaitu solusinya adalah pertama, ya mengajak bicara secara face to face, baik secara empat mata maupun, di sini BP ikut dilibatkan. Dan siswa ini ketika diajak bicara seperti iya, mengikuti atau menuruti. Untuk beberapa, saat, berapa minggu, kemudian dia mematuhi, apa yang seharusnya dilakukan. Jadi, saya himbau kepada teman-teman yang lain agar diajak bersama. Nah, ternyata anak ini ketika, diajak bercerita tentang masalah ekonomi, itu dia tidak bercerita. Hanya ketika kita memanggil orang tua, bahkan berkunjung kepada orang tuanya, ternyata untuk masalah ekonomi sebetulnya tidak bermasalah karena saudara-saudaranya, tantenya, mbahnya juga ikut mendukung atau memberikan secara layak kebutuhan siswa ini. Nah, tapi entah bagaimana karena faktor eksternal tadi, semuanya apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya ternyata tidak berdampak dan akhirnya solusinya siswa di sini diajak, secara, eee, baik-baik, kemudian,
kami dengan BP juga mengajak anak ini untuk disuruh memilih ya. Artinya solusinya memilihnya kalau misalkan ingin yang terbaik maka harus mengikutinya. Kalau misalkan dia tetap seperti itu ya mungkin hal-hal yang pahit ya harus menerimanya. Nah, mudah-mudahan anak ini katanya berusaha untuk lebih baik ke depannya sehingga kami memberikan contoh-contoh bagaimana anak yang putus sekolah ke depannya bagaimana, kemudian bagaimana contoh anak yang berjuang, kemudian anak yang eh, asalnya eh, asalnya ya agak-agak melenceng ya, tidak fokus, sering tidak masuk, kemudian menjadi rajin. Nah, untuk anak yang tadi karena memang seperti itu, jadi kami hanya memberikan eh, solusinya itu semampunya saja karena tidak bisa dipaksakan. Kemudian ternyata kalau diajak berbicara, diajak ngobrol secara baik ternyata nyambung. Nah itu jadi kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Benar dan salahnya kami mohon maaf karena ini baru pertama kali dalam bentuk seperti ini. Sebetulnya saya sering memberikan setiap saat memberikan nasihat atau memberikan solusi-solusi terhadap anak-anak yang bermasalah, hanya tidak dibuat secara sistematis seperti ini. Makanya kalau banyak salah, banyak rancu baik dari kata isi maupun bahasa, saya mohon maaf. Saya tutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.